Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Dosen RN bersama saya Rina Novita. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari Free Space Management di dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan bersama dengan kelompok 8 pada kelas D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani Citra, NIM 2519131. Baiklah, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian free space management. Manajemen ruang kosong adalah cara mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau ruang kosong akibat penghapusan data. Penyimpanan yang tidak berkesinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Seperti kita ketahui bahwa ruang memori dalam disk terbatas. Jadi, kita perlu menggunakan ruang file yang dihapus untuk alokasi file baru. Satu disk optik memungkinkan hanya satu penulisan pada waktu bersamaan di sektor yang diberikan. Dan karenanya, secara fisik tidak memungkinkan untuk menggunakannya kembali untuk file lain. Sistem mempertahankan daftar ruang kosong dengan melacak ruang disk kosong. Daftar ruang kosong berisi semua catatan blok disk ruang bebas. Blok gratis Anda adalah yang tidak dialokasikan untuk file atau direktori lain. Ketika kita membuat file, pertama-tama kita mencari ruang kosong di memori, dan kemudian memeriksa daftar ruang kosong untuk jumlah ruang yang kita perlukan untuk file kita. Jika ruang kosong tersedia, maka alokasikan ruang ini ke file baru. Setelah itu, ruang yang dialokasikan dihapus dari daftar ruang kosong. Setiap kali kita menghapus file, maka ruang memori kosongnya ditambahkan ke daftar ruang kosong. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israt Muhammad Al-Fadli dengan NIM 2519140 akan melanjutkan presentasi mengenai materi B. B. Konsep Free Space Management. 1. Bitmap. Teknik ini digunakan untuk menerapkan manajemen ruang bebas. Ketika ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau vektor bit, maka setiap blok disk diwakili oleh bit. Keuntungan dari bitmap ini adalah 1. Teknik ini relatif sederhana. 2. Teknik ini sangat efisien untuk menemukan ruang kosong pada disk. Kekurangan dari teknik ini adalah teknik ini memerlukan dukungan perangkat keras khusus untuk menemukan angka 1 pertama dalam sebuah kata yang bukan 0. Teknik ini tidak berguna untuk disk yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah dengan NIM 2519138. Saya akan melanjutkan presentasi yang tentang konsep Free Space Management yang nomor 2, yaitu linked list. Linked list ini adalah teknik lain untuk manajemen ruang bebas. Dalam daftar tertaut ini semua blok gratis dipertahankan. Dalam hal ini, ada penunjuk kepala yang menunjuk blok bebas pertama dari daftar yang disimpan di lokasi khusus pada disk. Keuntungannya yaitu setiap kali file dialokasikan blok bebas, sistem operasi dapat dengan mudah mengalokasikan blok pertama dalam daftar ruang kosong dan memindahkan pointer kepala ke blok bebas berikutnya dalam daftar. Kekurangannya yaitu mencari daftar ruang kosong akan sangat memakan waktu. Setiap blok harus dibaca dari disk
yang dibaca sangat lambat dibandingkan dengan memori utama. Yang kedua, tidak efisien untuk akses yang lebih cepat. Dalam contoh sebelumnya, kita melihat bahwa keep blok 2 adalah blok gratis pertama yang menunjuk ke blok lain, yang berisi pointer dari 3 blok, dan 3 blok berisi pointer ke 4 blok, dan ini berisi pointer ke 5 blok. Kemudian 5 blok berisi pointer ke blok berikutnya, dan proses ini diulangi pada akhirnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Delvita, NIM 2519151, akan melanjutkan tentang konsep free management space. Yang ketiga yaitu ada grouping. Grouping merupakan teknik manajemen ruang bebas. Dalam hal ini ada modifikasi dari pendekatan daftar bebas yang menyimpan alamat N blok bebas. Dalam hal ini, blok pertama adalah gratis, tetapi blok terakhir berisi alamat dari blok N. Ketika kami menggunakan pendekatan daftar tertaut standar, alamat sejumlah besar blok dapat ditemukan dengan sangat cepat. Dalam pendekatan ini, kami tidak dapat menyimpan daftar alamat disk bebas, tetapi kami menyimpan alamat blok bebas pertama. Kemudian yang keempat ada counting. Menghitung adalah pendekatan lain untuk manajemen ruang bebas. Secara umum, beberapa blok yang berdekatan dialokasikan, tetapi beberapa bebas secara bersamaan. Ketika ruang bebas dialokasikan untuk suatu proses sesuai dengan algoritma alokasi atau pengelompokan yang berdekatan, jadi kita tidak dapat menyimpan daftar N alamat blokir gratis, tetapi kita dapat menyimpan alamat blok bebas pertama dan kemudian jumlah N blok berdekatan gratis yang mengikuti blok pertama. Ketika ada entry dalam daftar ruang kosong itu terdiri dari alamat disk dan variabel hitungan, metode manajemen ruang bebas ini mirip dengan metode alokasi blok. Kami dapat menyimpan entry ini di pohon B di tempat daftar tertaut. Jadi operasi seperti pencarian, penghapusan, penyisipan efisien. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Fitri, NIM 251161118. Saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi manajemen free space. Yang mana contohnya, misal kapasitas harddisk 80 GB atau 74,5 GB dan jumlah partisi sama dengan 4, yaitu disk C, D, E, dan F dengan ketentuan masing-masing 25% kali 74,5 GB, jadi sama dengan 18,62 GB. Dan dengan RAM 1 GB. Langkah terpenting adalah dengan menentukan free space dari masing-masing drive. Caranya ada pada Windows Explorer. Pilih dari drive misalnya C. Klik kanan Properties. Catat masing-masing free space-nya. Semisal free space C sama dengan 8,2 GB. Langkah berikutnya adalah gunakan virtual memory. Dengan demikian, gunakan initial size dan maximum size. Misalnya sama dengan 2000. Dengan demikian free space pada C atau partisi pertama akan dikurangi 2000. Maka free space pada C menjadi 6,25 GB. Aturan dasar untuk mengoptimalkan manajemen free space adalah dengan menginisialkan 15% dari kapasitas partisi. Dan pada contoh yang saya sebutkan tadi, 15% dari kapasitas partisi adalah 15% kali 18,25 sama dengan 2,8 GB. Sedangkan free space pada C sama dengan 6,25. Berarti komputer tidak masih optimal. Untuk partisi-partisi lain, kita hanya perlu memperhatikan free space dari masing-masing partisi. Jangan sampai mencapai 2,8 GB. Jika hal tersebut terjadi, kita perlu menyimpan file-file dan data-data pada partisi lain yang memiliki free space yang lebih besar. Sekian contoh free space memory dari saya, Vanessa Fitri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada mahasiswa kelompok 8 kelas D yang telah membahas tentang free space management. Di mana kita ketahui bahwa free space management atau bahasa Indonesianya manajemen ruang kosong adalah cara mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau ruang yang kosong akibat dari penghapusan data. Nah, ada 3 teknik ya yang bisa kita gunakan di dalam mengalokasikan atau menggunakan free space management ini.
Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik bitmap, di mana ya ketika ada ruang kosong kita implementasikan dengan menggunakan bitmap atau vektor bit. Maka setiap blok disk diwakili dalam bit. Kemudian yang kedua dengan menggunakan daftar atau linked list, ya. Dan yang ketiga dengan menggunakan grouping. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.